Buat kita-kita, para pemilih, buat kita-kita yang bakal menentukan pilihan kita masing-masing di Pilkada tahun 2024 ini, buat kita-kita yang bakal menentukan siapa yang bakal jadi gubernur, wali kota, atau bupati di daerah kita masing-masing, ada hal yang sangat penting buat kita pahami dan sekaligus buat kita renungi. Kita harus tahu dan paham bahwa masa kampanye Pilkada 2024 ini sebetulnya adalah sebuah ujian. Seharusnya ini menjadi ujian bagi para pasangan calon yang berkontestasi di ajang pemilihan tahun ini. Ini adalah ujian seberapa niat dan seberapa sanggup mereka, para calon kepala daerah itu, buat turun ke bawah menyapa dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Seberapa komit dan juga seberapa kuat para calon kepala daerah itu turun ke bawah, menyapa dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini mestinya menjadi ujian. Siapa yang sungguh-sungguh sanggup berdialog, mengerti dan memahami bahasa rakyat. Siapa yang paling mendengarkan dan sanggup berempati dengan kesulitan dan penderitaan rakyat. Mestinya, masa kampanye adalah masanya masyarakat mengeluarkan segala keluhan mereka dan menyampaikan pula segala harapan mereka. Dan kita semua pastinya ingin tahu dengan mata kepala kita sendiri, merasakan dengan hati nurani kita sendiri, siapa pemimpin yang sejatinya benar-benar peduli dan punya perasaan sayang yang begitu mendalam kepada rakyat. Makanya, 2 bulan masa kampanye ini mestinya jadi sarana dan kesempatan buat kita, buat rakyat pemilih, buat kita benar-benar menguji dan menilai pemimpin yang paling tulus dalam mengemban amanah penderitaan rakyat di antara begitu banyak kontestan. Di ajang kampanye kali ini, kita rakyat di berbagai daerah, kita sudah menjadi saksi betapa seorang Pramono Anung, seorang menteri yang sebetulnya kurang dikenal, ternyata dia sanggup dan punya stamina dalam menyapa, berdialog dan mendengarkan keluhan-keluhan warga Jakarta. Dia berkeliling setiap hari, ke belasan titik pertemuan setiap harinya, buat ikut merasakan kesulitan-kesulitan hidup warga Jakarta. Dan ternyata, dari pertemuan-pertemuan itu, bukan saja pengetahuan dan pemahaman Mas Pram yang bertambah, tapi juga kepedulian dan niatnya buat turun memimpin menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat jadi semakin menebal. Perjalanan kampanye menjadi perjalanan spiritual bagi Mas Pram. Ini menjadi sebuah perjalanan pencerahan. Masa kampanye menyapa dan berdialog dengan rakyat, masa mengenali warga dan persoalan-persoalan dari seluruh pelosok Jakarta, semua itu membentuk Mas Pram buat menjadi pemimpin yang baik dan pas bagi Jakarta. Kejadian serupa terjadi di Jawa Tengah. Dari ajang kampanye di Jawa Tengah, kita mendapati sosok seorang jenderal tentara yang di balik sikapnya yang penuh disiplin tentunya, tapi ternyata dia adalah seorang yang humanis, visioner dan juga sangat ramah. Jenderal TNI Andika Perkasa adalah seorang tentara, seorang jenderal yang jauh dari kesan angker dan keras. Dia penuh senyum, sangat sayang dan mesra sama istrinya. Dan yang terpenting nih, mampu berdialog dan berempati pada persoalan-persoalan rakyat biasa, pada persoalan-persoalan wong cilik. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di berbagai daerah di Jawa Tengah yang dihadapkan kepada Jenderal Andika dalam perjalanan kampanye ini sudah pasti bakal mengubah diri dan juga jiwa dari Mas Andika. Dan uniknya, dari perjalanan spiritual ini, rupanya Mas Andika tetap mampu membawa sikap positif dan juga menularkan sikap optimis kepada masyarakat. Wawasan luas dan internasional Mas Andika dibawa buat menyelesaikan persoalan-persoalan pelik masyarakat kelas bawah. Soal bagaimana meningkatkan taraf hidup petani lewat teknologi, soal bagaimana meningkatkan taraf hidup nelayan, juga dengan memanfaatkan teknologi terkini. Soal bagaimana menjaga kehidupan budaya, hingga bagaimana meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Dalam sosok Mas Andika Perkasa, warga Jawa Tengah bakal mendapatkan pemimpin tegas namun humanis yang bakal sanggup membawa mereka melompat tingkat kehidupan dan kesejahteraannya. Dan lalu kita bergeser ke Jawa Timur. Di sini kita mendapati pemimpin yang paling tulus, yang kepemimpinannya telah terbukti bisa membawa perubahan, perbaikan, dan kemajuan bagi warga kota Surabaya. Ibu Risma adalah seorang pemimpin yang lurus, jujur, dan bersih. Dia bersih dari korupsi. Dia anti korupsi. Dan dia sanggup membenahi sistem agar terbebas dari kebocoran-kebocoran korupsi. Dari perjalanan masa kampanye ini, sebagaimana dialami oleh Mas Pram dan Mas Andika, Ibu Risma juga mendapati kenyataan pahit kehidupan banyak rakyat yang masih miskin. Banyak rakyat yang terlupakan. Dari perjalanan kampanye ini, Ibu Risma dapat merasakan betul ketimpangan ekonomi yang begitu dalam di Jawa Timur. Di antara kota Surabaya yang begitu maju, dengan daerah-daerah lain yang masih terbelakang. Makanya nih, sebagaimana dialami oleh Mas Pram dan Mas Andika, perjalanan 2 bulan kampanye ini juga jadi pergulatan batin buat Ibu Risma. Dia yang sudah banyak berbuat buat memperbaiki kehidupan rakyat, ternyata masih banyak tantangan yang perlu dibereskan di hadapannya. Ibu Risma paham bahwa membangun Jawa Timur dan mensejahterakan rakyat Jawa Timur butuh anggaran yang besar. Tapi Ibu Risma juga paham bahwa kebutuhan anggaran tersebut sebetulnya bisa dipenuhi, asalkan kebocoran-kebocoran akibat budaya korupsi bisa dibasmi. Membangun Jawa Timur bakal jadi tantangan teramat besar buat Ibu Risma, melebihi tantangan yang dihadapinya di Surabaya. Tapi di saat yang sama, warga Jawa Timur akan mendapatkan anugerah yang luar biasa bila mana diizinkan mendapat pemimpin setulus dan sepekerja keras Ibu Risma. Makanya nih, sesungguhnya percayalah, perjalanan kampanye Pilkada tahun 2024 ini sesungguhnya adalah perjalanan yang sangat berharga buat bangsa kita, buat rakyat kita. Ini juga adalah perjalanan dan ujian yang sangat berharga buat para calon pemimpin daerah seperti Mas Pramono Anung, Mas Andika Perkasa, dan juga Ibu Tri Risma hari ini. Dan ini juga momen yang sangat berharga buat masyarakat. Mereka sudah mendapatkan pendidikan politik soal bagaimana hubungan di antara pemimpin dan rakyat harus dijalin. Ajang kampanye 2024 bukan ajang propaganda dan komunikasi politik belaka. Berkat calon-calon seperti Mas Pramono Anung, Mas Andika Perkasa, dan juga Ibu Tri Risma hari ini, berkat mereka, ajang kampanye ini jadi momen dialog politik yang sangat bermanfaat. Ini jadi momen politik di mana rakyat kecil bisa bicara, mengeluh, dan meminta solusi. Makanya nih sekarang setelah segala usaha dilakukan, sekarang kita harus berdoa. Semoga pemimpin-pemimpin yang paling tulus dalam mengabdi, merekalah yang terpilih memimpin daerahnya masing-masing. Gimana? Kalian setuju?